Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Seri kedua dari Grand Chess Tour 2021 dengan Paris Rapid and Blitz sudah dimulai tadi malam. Berikut 10 pemain di turnamen Paris Rapid and Blitz ini. Adakah jagoan kawan-kawan di line up ini? Dan pada hari pertama tadi malam kawan, 3 putaran sekaligus dimainkan. Berikut hasil-hasilnya dan klasemen sampai putaran ketiga tadi malam. Pada game rapid ini kawan, poin kemenangan dihitung 2 poin, remis 1 poin, dan kalah 0 poin. Dan coba lihat kawan, berikut ini foto atau situasi ruangan atau hall di hotel di mana turnamen ini diselenggarakan. Sangat terbatas dan memang penyelenggara tidak mengizinkan banyak penonton untuk menyaksikan langsung di hotel tempat berlangsungnya turnamen ini. Untuk pagi ini kawan, kita akan mengcover game yang mungkin game ini adalah game terbaik dari 15 game yang terjadi semalam antara Maxim Lagrave versus Temur Rajabov. Game antara Firoza versus Wesley So juga sangat seru kawan, tapi permainannya cukup panjang dan juga berakhir remis. Oleh karena itu, admin pilih game antara Maxim versus Rajabov ini dan kita langsung saja ke atas papan. Maxim bermain dengan putih, mengawali permainan dengan pion E4, dan Temur Rajabov tidak bermain dengan Sicilian defense kawan. Mungkin dia sudah paham karena Maxim ini merupakan pemain yang sangat jago bermain dengan Sicilian, jadi dia bermain dengan permainan pion E5. Kuda F3, kuda C6, gajah B5, pembukaan Ruy Lopez, dibalas oleh Rajabov, pertahanan Berlin, kuda F6. Tentu saja posisi kuda mengancam pion E4, di backup oleh pion D3. Rajabov mengembangkan gajah C5, pion C3, Rajabov rokade, dan selanjutnya Maxim melangkahkan atau mengembangkan kuda B ke D2. Pion D6 membuka diagonal petak terang, Maxim rokade, Rajabov menarik mundur gajahnya ke B6. Langkah gajah hitam mundur ke B6 ini kawan, terlihat bahwa hitam di langkah-langkah berikutnya ingin memainkan pion di lajur C ini untuk didorong maju ke depan. Tapi dia harus memainkan kudanya terlebih dahulu. Oleh karena itu Maxim pada posisi ini kawan langsung memukul kuda agar hitam kehilangan tempo untuk memainkan pionnya di lajur C, dan pion pun bertumpuk di lajur C dan Maxim melanjutkan dengan pion H3. Mengontrol petak G4 dibalas dengan langkah gajah ke A6 mengincar pion D3. Sampai langkah atau diagram seperti ini terakhir dimainkan tahun 2016 oleh Yu Yang Yi, salah seorang super grandmaster asal Cina. Dan putih membalasnya dengan pion C4 dan permainan pun berakhir dengan kemenangan putih dengan variasi seperti ini. Tapi di permainan ini kawan, Maxim Lagrave memilih menteri ke C2 dan kita dapati permainan atau diagram baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Rajabov melanjutkan dengan pion C5, membuka petak terang, mungkin gajahnya nanti akan ditempatkan di petak B7. Dibalas Maxim dengan menggeser beteng ke E1 menempati lajur pusat, yang biasanya juga kawan dengan mengosongkan peta F1 ini akan memberikan jalan bagi kuda untuk bermanuver ke sayap raja nantinya. Di sini dibalas Rajabov dengan pion H6 mengontrol peta G5, kuda putih ke F1, beteng hitam ke E8, kuda bermanuver kembali ke G3, dan selanjutnya menteri hitam ke D7 mengkoneksikan kedua betengnya, dibalas dengan langkah gajah E3. Sama-sama melanjutkan pengembangan. Di sini Rajabov melanjutkan dengan pion C6. Persiapan untuk mendorong pion di lajur D di langkah berikutnya bertarung di petak pusat. Tentu saja direspon dengan langkah beteng ke D1 oleh Maxim. Dan menteri hitam bergeser ke E6. Pion B3 lanjut Maxim. Beteng A bergeser ke D8. Kuda putih lompat ke H4, persiapan bermanuver kembali ke peta F5 mungkin. Dibalas dengan langkah pion D5, langsung ingin membongkar lajur pusat ataupun membuka diagonal-diagonal bagi gajahnya. Karena Rajabov masih mempunyai sepasang gajah, tentu gajah harus mempunyai diagonal yang terbuka agar lebih efektif. Di sini Maxim tidak ingin permainan terbuka di petak pusat, dia bermain dengan pion C4 agar petak pusat tetap tertutup. Walaupun nanti pion ini pukul pion E4 ataupun pion C4,
diagonal-diagonal akan tetap tertutup bagi gajah-gajah hitam. Apalagi pion didorong maju ke peta D4 akan semakin tertutup dan putih akan mempunyai keuntungan dengan permainan tertutup ini karena dia masih mempunyai sepasang kuda yang sangat efektif dalam permainan tertutup. Raja Bob membalasnya dengan langkah beteng naik ke D7, kuda putih lompat ke F5 dan beteng ditumpuk di lajur D oleh Raja Bob. Menteri putih turun ke C1 dan coba lihat kawan, 3 perwira putih sedang mengincar pion yang ada di peta H4 ini. Rencana apa yang disiapkan oleh Maxime Lagrave ini? Apakah melakukan pengorbanan di langkah berikutnya? Kita tunggu saja langkah berikutnya seperti apa. Dibalas Raja Bob dengan langkah gajah B7 dan benar kawan, Maxime Lagrave mengorbankan perwiranya gajah pukul pion H6. Pengorbanan diterima, dipukul balik oleh Menteri Putih dan memberikan ancaman skakmat berikutnya. Tentu saja diantisipasi dengan langkah kuda ke E8, Menteri ke G5 skak, Raja ke F8. Tadi hitam juga mempunyai opsi untuk menutupnya dengan Menteri di peta G6 ini. Tapi bila langkah ini yang dipilih oleh hitam kawan dengan menempatkan Menteri di peta G6, putih akan melanjutkan langkah kuda ke E7 skak dan nanti akan terjadi pertukaran beteng pukul kuda dan dipukul balik oleh Menteri Putih. Di sini tadi, Raja Bob hanya menggeser rajanya ke F8 dan dibalas dengan langkah Menteri ke H4. Persiapan memberikan ancaman skakmat di peta H8 nanti diantisipasi oleh Raja Bob dengan pion F6 membuka ruang lebih bagi rajanya dan beteng putih naik ke E1. Persiapan membantu serangan Menteri Putih di sayap raja nanti. Menteri hitam ke G8, Menteri Putih ke H6 skak, Raja ke F7, Menteri ke H5 skak, ditutup oleh Menteri di G6. Raja juga sebetulnya punya opsi kawan untuk berlindung di belakang pionnya sendiri yaitu di peta E6, tapi Raja Bob lebih memilih menutupnya dengan Menteri di G6 ini. Sekarang kuda lompat ke H6 skak, Raja ke G7, kuda G ke F5 skak, Raja ke H7, dan sekarang Menteri ke E2 menghindari pertukaran. Karena posisi Menteri Putih ini sudah sangat tersudut kawan. Dia tidak mempunyai peta-peta yang aman lagi. Peta F7, peta G7, ataupun peta G8 juga sudah dikontrol oleh para kuda putih ini. Di langkah berikutnya putih tinggal menggeser beteng untuk menjebak Menteri hitam. Tapi hitam pada posisi ini juga bisa mengantisipasi serangan beteng berikutnya di peta G3 dengan melangkahkan kuda ke peta G7 untuk mengosongkan peta E8 bagi menteri untuk menghindar ke peta ini nantinya, atau menggeser rajanya ke H8 mengosongkan peta H7 untuk menterinya nanti. Tapi di sini Raja Bob membuat kesalahan kawan, dia menggeser betengnya bergerak ke G7. Dan bisa saja pada posisi ini putih memukul beteng untuk memenangkan pertukaran. Tapi langkah terbaik putih adalah menggeser beteng ke G3 menyerang menteri. Menteri pun sudah tidak mempunyai peta lagi yang aman kawan. Peta F7 juga bisa dipukul oleh kuda. Ke peta H5 pun bisa dipukul oleh Menteri Putih. Di sini Raja Bob menukarkan menterinya dengan 2 kuda putih. Dan di langkah ke-32 ini kawan, Temor Raja Bob sudah kehilangan menterinya. Permainan berlanjut, putih menggeser betengnya ke F1, gajah hitam C7, Menteri Putih ke E3 skak, Raja ke H7 dan Maxime menukarkan beteng pukul beteng skak, dipukul balik oleh Raja dan Menteri Putih pukul pion C5. Dan hitam melanjutkan pion D pukul pion E4, Menteri pukul pion A7 mengancam gajah, di backup oleh kuda di D6 dan sekarang pion D pukul pion E4 lanjut Maxime. Bermain tanpa menteri kawan di permainan seperti ini memang sangat berat bagi hitam, tapi Raja Bob juga tidak mau menyerah begitu saja. Dia menggeser betengnya ke A8 menyerang menteri, menteri mundur ke E3, beteng pukul pion A2, beteng putih bergeser ke D1, dan beteng hitam kembali ke A8, dibalas oleh Maxime dengan pion C5. Di langkah ke-41 ini kawan, Temor Raja Bob menyerah. Ancamannya cukup jelas, setelah kuda pindah, beteng putih akan siap menempati peta
D7 dan salah satu perwira hitam nanti akan tewas. Coba kita analisa jika langkah kuda ke F7. Peteng jelas akan ke peta D7 dan mungkin nanti akan diikuti dengan langkah menteri bergeser ke G3. Di sini mungkin hitam akan bermain dengan gajah ke D8. Sebelum pukul gajah, putih bisa menggeser menterinya ke G3 melakukan skak. Raja bergeser ke F8, menteri bisa ke G6 memberikan ancaman skak mat. Dan mungkin akan dibalas dengan langkah gajah ke E7 menutup akses peteng untuk membackup menteri melakukan skak mat. Barulah peteng bisa pukul gajah. Dan selanjutnya putih bisa memainkan pion di sayap menteri atau di sayap raja untuk segera promosi, bisa jadi pilihan bagi putih untuk segera memenangkan permainan. Oleh karena itu, di posisi ini kawan, saat pion didorong maju ke peta C5 mengancam kuda ini, Temor Rajabov pun menyerah. Itulah kawan permainan yang cukup luar biasa yang ditampilkan oleh Maxime Lagravière. Di posisi di langkah ke-21 tadi kawan, dia mengorbankan gajahnya untuk membuka pertahanan Raja Hitam dan mendapatkan kemenangan di langkah ke-41. Semoga permainan dari Maxime Lagravière tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini. Mungkin nanti sore kawan kita akan ulas satu game lagi dari turnamen Paris Rapid and Blitz 2021 ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.